Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Selama ribuan tahun, beberapa spesies makhluk hidup termasuk beberapa jenis hewan telah punah. Semakin banyaknya satwa yang punah, semakin membangkitkan pula rasa penasaran para ilmuwan untuk mencoba menghidupkan kembali hewan-hewan tersebut. Menghidupkan kembali hewan yang punah bisa dilakukan dengan cloning dan rekayasa genetika. Menghidupkan kembali hewan punah didorong oleh banyak hal, mulai dari ingin melihat kembali beberapa spesies purba atau merasa bersalah karena beberapa binatang memang punah karena ulah manusia. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hewan yang akan dihidupkan kembali oleh para ilmuwan. Hewan apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Gajah mamut. Hewan purba pertama yang direncanakan akan dihidupkan kembali adalah gajah mamut. Saat ini, bahkan para ilmuwan sudah siap untuk membuat hibrida gajah mamut. Mereka menggabungkan DNA gajah Asia dengan DNA mamut, dengan harapan dapat menumbuhkan bayi hibrida dalam rahim gajah buatan. Meskipun nantinya itu bukanlah mamut sejati, tetapi hewan hasil persilangan tersebut akan memiliki kadar lemak, bulu yang lebat, dan telinga kecil yang dapat membantunya bertindak seperti mamut, saudaranya yang sudah lama punah tersebut. Pyrenean Ibex. Pyrenean Ibex merupakan jenis kambing gunung yang liar. Secara resmi, hewan ini dinyatakan punah pada tahun 2000 ketika hewan terakhir yang diketahui dari jenisnya ditemukan mati di daerah Spanyol. Sesaat sebelum kematiannya, para ilmuwan mengawetkan sampel kulit dari Ibex yang hidup di pegunungan dalam nitrogen cair. Dengan menggunakan DNA yang diambil dari sampel kulit ini, para ilmuwan mampu menggantikan materi genetik dari kambing domestik untuk mengkloning Pyrenean Ibex betina. Secara teknis, proses cloning sudah berhasil dilakukan. Sayangnya, bayi Pyrenean Ibex yang baru lahir meninggal tak lama setelah lahir karena cacat fisik di paru-parunya. Burung moa. Awalnya, New Zealand adalah tanah yang menjadi tempat tinggal sejumlah hewan. Karena kedatangan manusia yang akhirnya menyebabkan sejumlah jenis hewan punah. Salah satu jenis hewan yang punah tersebut adalah moa. Diketahui sebanyak 9 jenis moa punah akibat kehadiran manusia di New Zealand. Moa merupakan satu dari 9 jenis burung yang tidak bisa terbang yang tinggal di New Zealand. Moa memiliki tinggi rata-rata 3,6 meter dan berat yang mencapai 230 kg. Di abad ke-13, orang-orang Polinesia mulai menginjakkan kaki mereka di New Zealand dan tidak butuh lama populasi moa merosot tajam karena dijadikan sumber makanan. Bulu dan kulit moa dijadikan sebagai pakaian dan tulangnya dijadikan perhiasan dan kail ikan. Kini penelitian telah dilakukan untuk membangkitkan moa kembali. Semoga saja berhasil ya guys. Badak berbulu.
Badak berbulu diketahui mengalami kepunahan massal di masa kepunahan kuarter. Keinginan untuk mengkloning hewan ini muncul ketika para ilmuwan menemukan bayi badak berbulu yang membeku di es Siberia pada tahun 2015 lalu. Namun sangat disayangkan, karena mengkloning badak berbulu akan sangat sulit karena kunci untuk mengkloning setiap binatang prasejarah adalah menemukan salinan lengkap DNA-nya dan menemukan rantai turunan yang cocok. Kerabat terdekat dari badak berbulu yang masih hidup adalah badak Sumatera, yang kini telah masuk ke dalam spesies yang terancam punah. Harimau Tasmania. Harimau Tasmania memiliki bentuk mirip serigala. Nama Tasmania sendiri berdasarkan corak bulunya yang bergaris-garis. Dahulu, hewan ini berkeliaran di Australia dan Papua Nugini sebelum punah sekitar 85 tahun yang lalu. Punahnya harimau Tasmania dikarenakan oleh ulah manusia. Para pemukim Eropa berbondong-bondong datang ke Australia pada pertengahan 1800-an dan menganggap harimau Tasmania ini sebagai hama dan diburu secara besar-besaran yang menjadi penyebab utama kepunahan harimau ini. Beruntungnya, para ilmuwan Australia telah membuat kemajuan besar dalam upaya mengkloning harimau Tasmania dan mereka benar-benar memiliki janin harimau Tasmania yang telah diawetkan dalam alkohol sejak tahun 1866. Setelah para ilmuwan menyatukan semua potongan teka-teki genetik, mereka memiliki rencana untuk menanamkan sel janin tersebut ke dalam Tasmania Devil, atau seekor hewan marsupial endemik asal Pulau Tasmania. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video selanjutnya.